Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menginstal Laravel. Yang diperlukan untuk menginstal Laravel yaitu kalian memerlukan Composer dan PHP versi 8 ke atas. Untuk PHP versi 8 ke atas, kalian bisa mendownloadnya melalui Exam versi terbaru. Sini kalian bisa download Exam versi 8 ke atas. Ini kebetulan sudah download. Dan saya akan setelah yang kalian perlukan adalah Composer. Kalian bisa mendapatkan file downloadnya dari getcomposer.org. Sini kalian pilih menu download, lalu di sini ada Composer Setup Exe, kalian klik ini. Jadi, kalian langsung dapat mendapatkan file instalasinya, dan buka saja. Lalu untuk instalasi sendiri sangat mudah, kalian hanya perlu klik 2 kali. Lalu ini saya pilih install for all users karena dia merekomendasikan ini yes. Ini saya pilih menggunakan developer mode. Next, ini lokasi instalasinya txampp.php.exe. Next, ini kalian next saja sebenarnya, cuman karena saya sudah download, saya sudah install, jadi saya cancel saja karena nanti double pula installnya kan. Yes. Jadi setelah kalian install itu, kalian bisa langsung membuat project Laravel kalian. Caranya kalian menggunakan terminal. Jadi kalian bisa langsung ke command prompt cmd. Di sini kalian menentukan tempat untuk penempatan filenya, bebas dimana saja asal di penyimpanan kalian. Saya mau nyimpannya, sudah menyimpan folder sebelumnya di file saya. Ini Laravel, kalian bisa melakukannya dengan ini, open terminal di sini, atau tadi cdc cd ini Laravel, lalu kalian menjalankan perintah Composer project Laravel, lalu kalian menentukan nama dari project kalian. Saya ingin memberi nama project latihan. Jadi ini Composer, tadi kita menggunakan Composer, lalu kita klik project Laravel. Ini nama file, nama folder Laravel kita nanti, dan pathnya adalah nanti di sini. Saya Laravel, langsung run saja. Ini akan sedikit makan waktu. Sebelum itu saya kasih tahu supaya tidak ada error pada saat instalasi, kalian harus masuk ke exam, kalian config di php.ininya, kalian cari ctrlf yang ada tulisannya intl ini extension intl.
Sebelumnya di sini tuh pada saat kalian baru instalasi ada titik komanya, jadi kalian harus menghapusnya. Setelah lagi ada di zip, extension zip A, extension zip dan extension intelnya kalian hapus titik komanya. Itu agar saat instalasinya kalian tidak akan mengalami masalah. Oke, langsung save, terus hilang lagi. Setelah ini kita sedang menunggu instalasinya. Dan mengapa harus PHP 8 ke atas untuk Laravel versi terbaru, karena Laravelnya kan update, jadi ada beberapa codingan-codingan yang baru juga gitu, jadi biar menyesuaikan gitu lah. Kayak versi lama ini nggak bisa lagi mendukung versi terbarunya, kira-kira seperti itu gambaran yang saya dapatkan. Ini artinya sudah selesai, kita bisa langsung melihat apakah sudah ada tidak. Kita pilih nama tadi latihan, dan untuk mengaktifkan flag ini kita menggunakan command php artisan serve. Nah, di sini untuk mengeceknya dan klik Ctrl dan klik. Ini akan mengarahkan kalian langsung ke localhost-nya ini, localhost 7001. Ini adalah tampilan awal untuk Laravel setelah kalian download. Versi terbaru Laravel ini adalah versi 12 dan versi PHP yang dibutuhkan adalah 8 ke atas. Untuk mengerjakan project sendiri, kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Notepad, aplikasi pengolah kata seperti Notepad, Sublime Text. Ini saya download Sublime Text, dan ada juga Visual Studio Code. Ini kita buka folder tadi, path-nya ada di localdisk C, Laravel, latihan. Nah, ini adalah untuk awalnya file-file folder yang ada di project Laravel kalian. Sebenarnya untuk connection database itu kalian bisa masuk ke file.env yang ada di bawah sini. Sini kalian pilih saja yang versionnya db database. Sini kalian menggantinya menjadi nama database kalian nanti. Saya membuat nama database-nya latihan juga. Save, dan di sini kalian hapus ini saja depan pagar-pagar ini. Dan satu lagi, misalnya kalian yang menggunakan user gitu, cuman kalian belum mau membuat login gitu. Kalian bisa menghapus ini database ini, kalian ganti jadi file. Dan kalau nanti kalian sudah mau menggunakan session, kalian tinggal ganti lagi menjadi database. Kalau kalian menggunakan database tapi kalau nggak menggunakan session, nanti bisa error. Oke, saja. Oh ya, dan setelah ini SQLite, saya menggunakannya itu adalah MySQL. Oke, sudah. Ini host kita tadi. Ini. Oke, itu saja. Untuk koneksinya begitu.
Dan nanti kita akan bisa membuat database di sini juga, migration ini. Kita buat sekarang saja. Kita buat sekarang. Kita bisa membuat bukan membuat sih, sebenarnya kita bisa menyesuaikan database kita di Laravel menggunakan migration ini. Tapi kita harus membuat database terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus membuat database dulu. New database. New database. Oke. Nama database tadi kita buat latihan ya, latihan. Oke. Sini udah ada latihan. Memang masih kosong. Untuk mengisinya kita bisa menggunakan tadi migration di object Laravel. Untuk membuat new file migration ini kalian bisa menggunakan terminalnya yang ada di sini atau dengan ini dari komputer langsung. Namun karena di VS Code terminal jadi sedikit mempersingkat, tidak perlu bolak-balik CMD. Di sini kalian membuat PHP artisan make migration, terus nama migrasinya. Sekarang kita membuat tabel barang misalnya, tabel barang tabel barang. Oke, kita langsung enter saja. Oke, dah. Oke, sudah di sini. Dan untuk namanya itu saya sudah cari tahu kemarin. Di situ bagian yang penting itu adalah timestampnya. Jadi 2025 bulan 5 tanggal 21, terus ini bla 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 bla. Ini saya lupa apa bulannya, sini mantannya apa. Cuman yang paling penting dalam pembuatan migrasi adalah angka-angka timestamp dan ini. Dalam migrasi akan digunakan untuk membuat tabel barang. Ini kodingannya akan bisa salin ini. Ya, jangan salin sama isinya, salin aja. Dan ini tutupnya. Ini kita gunakan string table. Ini ID-nya malah ke semua pula. Oke. Ini table. Ctrl recrow. Jadi ini ID kita ambil. Ini saya udah mau ambil. Saya mau selanjutnya nama barang, string table. Tapi dapatnya string juga. Jadi string huruf kecil. String nama barang. Tahu dia membuat nama barangnya, keren. Ini kode barang menarik. Saya buat juga kode barang. Kategori
Nah, ini dulu sepertinya kita buat ininya dulu. Selanjutnya saya tahu yang down ini harus berapa tidak, kita coba lihat contohnya ini. User password downnya itu sama drop div axis ini telah menjadi barang. Menjadi barang. Jadi ini saya sendiri jujur saja belum terlalu paham. Namun saya rasa ini seperti MySQL di query MySQL di pembuatan database. Jadi kalau di query-nya kan create table ini terus dalam kurung itu ini dalam kurung create table barang dalam kurung table ID ini ID, terus ini kayaknya otomatis terbuat di primary key, dan di sini kita buat nama barang dan tipe datanya string. Kalau di query MySQL kan nama barang namanya dulu baru tipe datanya ini tipe data dulu baru namanya dalam kurung lagi. Mungkin itu bedanya dari query MySQL. Oke, selanjutnya kita buka terminal lagi. Setelah kalian ini kita buka terminal, kalian jalankan command php migrate. Sekarang kalian bisa migrate semua yang ada di sini dengan cara langsung php migrate aja. php application migrate. Itu kalau kalian jalankan ini maka semua akan muncul semua itu. Tapi saya ingin memigrate yang kita buat barusan saja. Caranya gimana? Caranya kalian ini path sama dengan, terus kalian copy saja path kalian yang ini di path. Kalian hapus dari sini aja, dari yang muncul di sini aja, kata paste turun ke migration sini. Berarti yang tidak ada di sini kan latihan sama C ini, jadi gini aja. Yang kalian tampilin ini aja sekarang. Oke, sudah ada harusnya ini. Kita coba cek di database. Nah, sudah ada nih barang ini, sesuaikan nama barang, kode barang, tambah tadi nama barang, kode barang. Jadi kita sudah bisa untuk mulai tampil data, input, update, serta hapus. Namun saya pikir sampai sini dahulu. Sampai sini dulu untuk bagian input, update, hapus, dan tampil. Saya rasa itu di part selanjutnya saja. Sampai jumpa lagi di video part kedua nanti, atau ketiga keempat. Sampai jumpa lagi.